Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ripai Sutowo, SMSI. Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Adapun video ini dibuat untuk kebutuhan PDD UKT PT Smart Serdos tahun 2023 pada bidang pengajaran. Penjelasan mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial dibagi menjadi 3 segmen meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu memaparkan bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, lalu interaction yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan assessment adalah pengukuran yang digunakan untuk memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial di sini dideskripsikan yaitu memiliki bobot 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib, S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa untuk mengetahui teoritis dan konsep-konsep tentang berbagai aspek dalam komunikasi pembangunan yang mencakup konsep ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi fungsi, karakteristik, dan peranan komunikasi pembangunan, serta teori-teori pembangunan terkait komunikasi pembangunan, model-model komunikasi pembangunan, media massa dan komunikasi pembangunan, partisipasi dan komunikasi pembangunan, lalu identifikasi dan aplikasi isu sosial terkait pembangunan. Melalui kegiatan perkuliahan tatap muka, responsi, dan pemberian tugas, mahasiswa diharapkan menguasai konsep-konsep dan teoritis yang dipelajari dalam mata kuliah ini. Sesuai dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial, maka mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, mampu menganalisis mengenai persoalan dan pesan komunikasi pembangunan dan memiliki wawasan tentang konsep globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta implikasi yang ditimbulkan khususnya dalam bidang komunikasi pembangunan. Ini masuk dalam capaian pembelajaran 3 untuk Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis isu-isu kontemporer dan kontekstual, khususnya bidang komunikasi pembangunan. Ini masuk dalam capaian pembelajaran kelima Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat pesan untuk berbagai tujuan komunikasi pembangunan, menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Ini masuk dalam CPL atau capaian pembelajaran 2, 5, dan 6. Lalu yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu melakukan riset tentang komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Ini masuk dalam CPL 7. Selanjutnya untuk tahap delivery, mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial diatur dalam 16 kali pertemuan dengan konsep team teaching. Setiap dosen akan mendapat beberapa pertemuan untuk menjelaskan materi yang sesuai dengan keahliannya. Adapun materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial ini diantaranya yaitu yang pertama, pengertian dan sejarah komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, lalu konsep dan teori pembangunan di era saat ini, lalu yang ketiga, konsep dan teori-teori komunikasi pembangunan, yang keempat, teori-teori komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, 5, model dan paradigma komunikasi pembangunan, yang keenam komunikasi pembangunan dan pemberdayaan, lalu yang ketujuh komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, kedelapan komunikasi pembangunan teknologi informasi, lalu yang kesembilan komunikasi pembangunan dan pembangunan berkelanjutan SDGs, lalu yang kesepuluh kelembagaan komunikasi pembangunan regional, nasional, dan internasional. Lalu yang ke-11, media-media pembangunan. Yang ke-12, komunikasi pembangunan dan gender. Dan yang terakhir, perspektif karir komunikasi pembangunan. Sebelum memulai pembelajaran,
Biasanya saya terlebih dahulu memberikan sumber pustaka kepada mahasiswa untuk dibaca. Selain sumber dari buku, tentunya terdapat beberapa jurnal-jurnal terupdate yang dibagikan untuk memberikan asupan pengetahuan terbaru bagi mahasiswa. Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan juga saya sampaikan sebagai sumber materi pembelajaran karena memang saya berusaha untuk selalu konsisten melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi, pembangunan, dan perubahan sosial. Lalu untuk sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu dilaksanakan secara luring, daring, maupun hybrid. Untuk kegiatan luring, saya laksanakan di kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan di UPN Veteran Jakarta. Lalu untuk kegiatan daring, biasanya saya menggunakan LMS yang disediakan oleh kampus UPN Veteran Jakarta, yaitu aplikasi Leads. Untuk pembelajaran tatap maya, saya menggunakan Zoom dan Google Meet. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran melalui hybrid, menggabungkan antara mahasiswa yang hadir tatap muka dengan yang hadir pada tatap maya. Lalu interaction, untuk interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa di dalam kelas ketika pembelajaran yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang kemudian direspon oleh mahasiswa. Selain itu, interaksi lebih banyak dibangun ketika saya mengaplikasikan model pembelajaran yang bersifat student-centered learning. Nah, di sini pilihan model yang saya aplikasikan di dalam kelas yaitu interactive learning, collaborative learning, serta case-based learning. Ketiga model yang menitikberatkan pada kerjasama antar kelompok dalam mengkritisi isu-isu pembangunan dan pemecahan masalahnya, karena begitu banyak isu-isu komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang perlu mahasiswa pahami berdasarkan kajian sains dan riset-riset terkini. Salah satu diskusi pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diminta menonton film-film berkaitan dengan komunikasi pembangunan di Indonesia maupun di luar negeri. Lalu mahasiswa membentuk kelompok dan mempresentasikan hasil analisis kelompoknya kepada teman kelasnya. Sehingga terjadi diskusi yang baik di kelas antar mahasiswa maupun dengan dosennya. Adapun asesmen atau penilaian yang dilakukan pada mata kuliah komunikasi pembangunan dan perubahan sosial ini dibagi atas 5 jenis dengan bobot masing-masing yang telah disepakati oleh tim dosen dan merupakan ketentuan dari FISIP UPN Veteran Jakarta. Yang pertama yaitu nilai partisipatif sebesar 10% bobotnya, lalu nilai UTS 25%, lalu nilai UAS 35%, lalu ada nilai tugas mandiri atau kuis 15% dan tugas kelompok 15%. Untuk nilai partisipatif di sini didapatkan dari aktivitas mahasiswa selama pembelajaran di kelas berlangsung. Setiap dosen memiliki catatan penilaian pada setiap kelas yang akan diinputkan untuk penilaian akhir. Lalu nilai tugas mandiri atau kelompok ataupun kuis diperoleh dari tugas mandiri, kelompok, dan kuis yang diberikan sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk nilai UTS, yaitu mahasiswa mengerjakan soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur pengetahuan mahasiswa. Lalu untuk nilai UAS, yaitu dilakukan dengan take home test, di mana mahasiswa berkelompok menganalisis serta mengkritisi isu-isu komunikasi pembangunan yang terjadi di Indonesia dalam bentuk paper atau makalah yang dipresentasikan di kelas. Selanjutnya saya akan menayangkan real class pada mata kuliah komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Nah, ini komunikasi pembangunan dan perubahan sosial ini akan membahas tentang apa sih gitu kan. Mungkin kalian di sini sudah mempelajari teori komunikasi kali ya. Karena syarat dari mata kuliah ini teori komunikasi. Di sini ya berkaitan dengan komunikasi kalian sudah paham ya gitu kan apa fungsi komunikasi maupun teori-teorinya, dan luar biasa ya komunikasi ini bisa sampai berdampak pada sampai ke perubahan sosial bahkan ke pembangunan gitu. Nah, di sini kita sandingkan kata komunikasi dengan pembangunan dan perubahan sosial.
Nah, kalau komunikasi kalian sudah tahu, kalau misalkan pembangunan dan perubahan sosialnya mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar di sekolahnya dulu terkait dengan pembangunan itu apa, perubahan sosial itu apa, ada? Silakan kalau ingin ada yang ingin disampaikan. Ada? Kira-kira komunikasi pembangunan itu apa? Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Ada nggak? Komunikasi kan kemarin udah belajar. Kalau komunikasinya apa nih? Pembangunannya apa? Perubahan sosial itu apa? Ada nggak? Saya nggak kelihatan nih. Saya panggil aja ya. Siapa ya? Oke, di sini. Nah ini yang gampang aja nih. Fajri Kurniawan lagi nih kena nih. Silakan Fajri. Iya Pak. Yang iya Nah, kemarin itu kalau menurut saya, Fajri belajar. Silakan. oke, kalau menurut saya pribadi sih, yang udah saya baca sedikit ya, komunikasi pembangunan itu merupakan salah satu usaha bentuk komunikasi, di mana komunikasi itu berusaha sebagai pemilihan strategi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam rangka pembangunan. Nah, komunikasi pembangunan itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama bisa untuk berusaha untuk menyampaikan, mengkaji, menjelaskan tentang suatu isu, ide atau gagasan aktual yang berkaitan dengan perubahan maupun pembangunan masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Itu Pak yang bisa saya tahu. Oke, good. Selanjutnya ada lagi. Silakan yang ingin berpendapat. Kalau ini yang paling ini, nah ini paling ujung deh. Di Rofika mungkin ada yang ingin berpendapat, itu silakan terkait dengan kira-kira apa sih ini, kira-kira aja sih gitu kan ya, komunikasi pembangunan dan perubahan sosial itu apa. Kalau yang ditahu aja sih, yang kalian tahu misalkan komunikasinya kalian udah tahu komunikasi fungsinya untuk apa, ada medianya, ada sumber, terus ada sampai ke feedbacknya ya gitu kan. Nah ini kaitannya dengan pembangunan dan perubahan sosial itu apa kira-kira? Atau bisa kasih contoh kira-kira apa tuh ya, pembangunan yang kalian mungkin di sini kebanyakan Jabodetabek ya, di Jakarta aja gitu kan. Oh, atau kondisi yang saat ini sedang terjadi kita pandemi gitu. Kira-kira pembangunan itu dalam konteks masih luas ya gitu kan, ada pembangunan di bidang infrastruktur, ada pembangunan di bidang kesehatan, atau pembangunan di bidang yang lain ya, ekonomi, pendidikan gitu kan, itu sangat luas sekali ya. Ada, silahkan. Gimana Dwi Rofika? Iya, Bapak. Iya. Menurut saya sih komunikasi pembangunan dan perubahan sosial itu cara menyampaikan pesan mengenai pembangunan yang ada sekarang ini, kayak pembangunan suatu gedung ataupun pembangunan cara merubah globalisasi ataupun kayak lebih cara merubah dampak-dampak yang ada di globalisasi gitu Pak. Jadi kayak keterkaitan antara perubahan lingkungan sama globalisasi untuk bisa menyampaikan informasi. Begitu Kang. Begitu Pak menurut saya. Oke, oke. Good. Nah, ini udah ada dua pendapat ya gitu kan terkait dengan komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Itu tadi dari sisi komunikasinya ya, apa namanya, suatu apa ini saling berkaitan ya gitu kan. Jadi kalau di pembangunan ini dan perubahan sosial ini salah satu tidak akan tercapai ketika misalkan tidak ada kegiatan komunikasi ya, untuk menyampaikan tadi ya. Gimana caranya nih kita menggunakan strategi komunikasi yang baik untuk apa namanya, melakukan pengembangan sosial atau pembangunan atau perubahan sosial di masyarakat itu menggunakan teknik
atau teori-teori komunikasi atau strategi komunikasi ya. Supaya tujuannya apa? Supaya sih muaranya itu ingin yang namanya merubah ya, perubahan dari yang sebelumnya kurang baik, misalnya mungkin apa ya, mungkin kondisi sekarang aja gitu, pandemi ya, supaya ekonominya berjalan dengan baik lagi gitu kan, supaya kesehatannya dengan baik lagi. Mungkin di sini yang mungkin kalian lihat di TV ya, banyak sekali apa namanya informasi atau berita-berita yang emang ya tujuannya untuk pembangunan di Indonesia itu sendiri ya, pembangunan dalam aspek luas itu yang saling mempengaruhi satu sama lain di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan lingkungan, dan semua aspek bidang pembangunan gitu. Nah ini MDGs ke SDGs. Nah dulu itu mungkin dari setiap 15 tahun sekali ya ada perbaikan yang namanya SDGs. Nah ini SDGs ini, kalau MDGs itu Millennial Development Goals, mungkin kalian sudah pernah tahu juga. Nah ini sekarang, nah itu dari tahun 2000 berapa tuh? 2005 sampai dengan 2015. Nah dari 2015 kemarin sampai dengan apa namanya 15 tahun ke depan atau sekitar 2030 ya kurang lebih ya. Nah itu si SDGs ini namanya sekarang SDGs Sustainable Development Goals. Jadi lebih mengacu kepada keberlanjutan atau apa ya, sustainable ya, keberlanjutan program pengembangan tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah ini banyak ya, dari yang sifatnya apa nih, kemiskinan, pendidikan. Nah ini dari simbol-simbolnya udah ketahuan ya. Ini gender, terus nah ini bisa dilihat dari simbol-simbol ini. Nah ini sekarang sudah bertambah lagi, lebih ke fokus pada lingkungan ya. So, climate action, lalu perikanan ini, maksudnya perairan ya. Nah ini mungkin kalau yang saya perhatikan di sini nih, ini mata kuliah saya dulu banget gitu, yang di IPB S1-nya itu ya ini mempelajari yang namanya ini nih, mata kuliah tentang air bersih, sanitasi. Karena kan saya di ekonominya itu ekonomi sumber daya dan lingkungan, jadi emang pelajari tentang lahan juga gitu, mengenai tentang erosi apa semuanya dibahas juga, tapi pada aspek keberlanjutan lingkungannya yang dihitung, ada hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan ekonominya juga gimana caranya nih si lingkungan ini dia tetap menghasilkan tapi ya tetap juga memperhatikan keberlangsungannya. Misalkan kayak penggunaan air bersih. Nah sekarang kan mungkin di Jakarta ataupun di beberapa daerah gitu ya, ada peraturan menggunakan untuk menggali sumur bor itu ada aturannya ya, ada perizinannya juga ketat. Nah itu karena apa namanya si air ini apa namanya, itu namanya air artesis kalau nggak salah namanya itu. Jadi air yang emang terbentuk dari proses alam. Nah itu sifatnya dia sama seperti sumber daya alam yang tidak diperbarui, tidak bisa diperbarui atau renewable. Nah itu sama kayak ini jadinya apa, kayak tambang minyak gitu kan. Jadi air tersebut ketika misalkan kita gali, kita ambil dengan kedalaman yang cukup, rata-rata sekitar 100 ya, misalnya 100 meter, ada juga yang mungkin di 50 meter sudah keluar airnya, itu airnya bagus, bening. Nah itu hati-hati penggunaannya, itu karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti pun kalau misalkan bisa diperbaharui, itu prosesnya sangat amat lama, sama seperti sumber alam mineral lainnya gitu, kayak minyak ataupun mineral lainnya lah gitu kan. Nah itu makanya dibuatkan yang namanya aturan-aturan tersebut terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah ini dan yang lain-lainnya juga sama, mungkin di sini overfishing. Kalau di perikanan ya dulu mungkin saya pernah belajar juga sedikit-sedikit. Nah itu juga diatur juga apa namanya, gimana caranya si ikan tersebut nggak terlalu overfishing atau terlalu banyak diambil ya gitu kan. Karena kalau misalkan terlalu banyak diambil ya itu nanti juga akan sulit juga nanti buat kita. Jadi kayak semacam apa ya, bencana bersama ibaratnya kayak gitu. Jadi dari kelakuan kita ya berdampak pada kita juga kayak gitu. Yang itu istilahnya ya yang ingin diupayakan yaitu keberlanjutannya atau sustainable-nya itu. Nah itu ya mungkin sedikit gambaran tentang program apa namanya United Nation.
secara global, dan ini juga diikut sertakan setiap negara. Nah, ini wajib sifatnya untuk dilaksanakan. Nah, ini indeks pembangunan manusia yang tadi saya sampaikan. Di Indonesia di sini penilaiannya itu, nah ini bertahun-tahun sudah ada ya, kita ada peningkatan terus ya, alhamdulillah ya. Nah, ini cara mengukurnya gimana sih? Nah, itu ada perhitungannya nih, harapan hidup saat lahir, kira-kira umur berapa tahun sih kita lahir sampai hidup itu, kira-kira umurnya berapa tahun, seperti itu ya. Nah, sampai saat ini hasil ini nggak tahu ya, di statistik itu mudah-mudahan datanya kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Yaitu sementara kita pakai data yang ada aja ya dari pemerintah. Nah, ini harapan hidupnya katanya dari tahun 1990, nah hanya sampai dengan 62 tahun, sampai dengan sekarang kalau mungkin ini belum ada update lagi datanya 2018 ya, kemarin ya, masih dekat-dekat lah. Di sini 71 tahun gitu. Tapi faktanya kita lihat gitu kan, ternyata orang-orang dulu itu mungkin lebih ini ya, lebih umurnya lebih panjang-panjang gitu. Kalau anak zaman sekarang mungkin gara-gara makanannya atau pola hidupnya ya yang kurang sehat, jadinya mungkin ya itu ya mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Apalagi kalau kondisi yang sekarang itu kondisi yang kita nggak tahu ya, orang kita baru ketemu pagi gitu kan, siangnya walau alam itu bisa bertemu atau apa ya, berjumpa lagi gitu ya, karena mungkin lagi kondisi pandemi seperti ini. Lalu, nah ini perkembangan komunikasi pembangunan dan perubahan sosial ini yang dulu mungkin ya sifatnya otoriter dari pemerintah atau sentralistik ya. Sentralistik itu artinya dari pemerintah itu punya program diterapkan langsung ke masyarakatnya gitu kan. Tapi belum tentu ada sebagian masyarakat yang mereka setuju. Nah, itu dari top down ke partisipatif. Kalau top down itu ya program pemerintah untuk masyarakat. Nah, kalau sekarang kan partisipatif tuh. Jadi ada istilahnya masyarakat itu diajak untuk berdiskusi dulu sebelum yang namanya melakukan program dari pemerintah, ya belum tentu sesuai gitu. Misalkan program apa ya, ya yang di Baduy aja gitu kan, kita ingin program intensifikasi pangannya itu yang menggunakan sistem yang dari pemerintah, misalkan menggunakan pupuk anorganik gitu kan, atau pupuk kompos maupun pupuk kimia lainnya. Nah, ini ya bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di suku Baduy seperti itu. Nah, itu perlu dikomunikasikan lagi, mungkin ya artinya mungkin pendampingannya beda atau pendekatannya beda, itu sesuai dengan budayanya. Lalu pendekatan komunikasi juga berubah sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan. Nah, ini modelnya ada yang model linear, komunikasi sebagai kendaraan untuk mempengaruhi masyarakat agar menerapkan inovasi. Nah, kalau modelnya linear seperti ini ya tadi ya, dari pemerintah top down, dari atas ke bawah, ya udah nggak ada timbal balik ininya gitu kan, apa namanya, mengambil diskusi dari masyarakat itu maunya apa gitu kan, atau titik tengahnya itu nggak ada, ya udah program jalanin aja. Nah, kalau yang sekarang sedang dikembangkan yaitu model dua arah, komunikasi untuk menemukan dan mendiskusikan inovasi. Jadi ada suatu inovasi yang mungkin perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat terkait dengan inovasi tersebut. Nah, kalau misalkan sekarang itu mungkin implementasinya itu dari sentralistik ke otonomi itu, yaitu ada yang namanya kegiatan musrembang des atau musrembang daerah, musyawarah rencana pembangunan daerah gitu kan. Nah, itu biasanya dari level RT ini misalkan gitu kan, RT punya aspirasi apa nih dari warga gitu kan, ditampung sama RT, dari RT disampaikan melalui musyawarah daerah tadi ya, musyawarah desa dulu, dari desa udah dapet tuh hasil aspirasinya masuk ke daerah, misalkan Jawa Barat gitu kan, dari desa A Jawa Barat ke provinsi, dari provinsi tahapnya apa juga, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke ada musyawarah nasional. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan tadi ya dari sentralistik otonomi, yaitu prosesnya dari bawah dulu, bukan dari top down tapi bottom up, dari bawah ke atas. Nah, itu sampai sekarang sih sejauh ini ya masih berjalan seperti itu.
Nah, ini bisa dibaca ya perubahan paradigma komunikasi kalau misalkan masih menggunakan mekanisme satu arah atau difusi inovasi. Jadi top down, nah ini nanti bisa kalian baca. Kalau model partisipatif ini apa sih manfaatnya, terus dari aspek budaya seperti apa, nanti silakan kalian baca sendiri ya. Nah ini, sekarang di zaman digital, nah gimana cara kita memanfaatkan teknologi, saya rasa kalian generasi Z ya, ibaratnya gitu. Nah, yang namanya teknologi, kalian dari sejak lahir, nah mungkin sudah diperlihatkan dengan yang namanya perkembangan teknologi ya. Nah ini gimana caranya kalian bisa memanfaatkan teknologi, apalagi kalian anak komunikasi, bisa jadi mungkin salah satu agen dari perubahan gitu. Dengan hal-hal yang terkecil mungkin gitu kan, kalian bisa membuat suatu perubahan ya, gebrakan. Di sini ya bisa disesuaikan dengan passion kalian aja. Misalkan kalian di sini senang dalam membuat konten-konten kreasi ya gitu kan ya, kalian membuat apa disampaikan ke masyarakat, nah itu pun salah satu dalam komunikasi pembangunan tadi. Oke ya, saya rasa ini cukup untuk kegiatan kita hari ini. Ini sebagai pembuka saja, nanti kalian akan masuk ke perkuliahan utamanya itu di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang silahkan kalau yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Ada? Oke. Nggak ada ya, kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, hanya sifatnya perkenalan dan gambaran umum saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Bapak Ibu mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi, Pembangunan, dan Perubahan Sosial. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.